Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, kali ini kita akan bahas informasi dari Pinews yang dikatakan langsung dari aplikasi Penetrok, itu Core Team ya, yang memperbarui, yaitu tentang iklan. Oke, emang udah lama sih nggak dibahas lagi. Kadang Mang Adun juga bahas iklan ini cuman baru sekedarnya saja, atau nyelip-nyelipin di sisi-sisi video ya, atau di akhir video kadang lagi bahas gitu. Nah, video kali ini kita bahas total aja lah ya, mudah-mudahan bisa cepat. Oke, ya nggak ada masalah sih, lama juga, yang penting kan asik ya gitu. Oke, ini dari Pinews, katanya bahasa Inggris ya, kita terjemahkan dulu. Gue nggak bisa bahasa Inggris. Oke, Core Team menyesuaikan opsi iklan PAPPF untuk dinonaktifkan selama 2 minggu atau tetap aktif. Apakah Anda keberatan menonton iklan? Ya, saya belum mematikan tombol iklan. Tentu saja saya tidak keberatan. Nah, kata Pinews ya. Memang ada beberapa orang yang ya bisa dikatakan merasa risih atau mungkin terganggu ya sama iklan itu. Jadi Core Team ya dengan segera mungkin setelah riset ya memberikan opsi atau pilihan selama 2 minggu. Kalau misalkan kayak di WhatsApp tuh kan ada kan disenyapkan gitu kan. Nah, ini gak bisa selamanya, tapi cuman baru bisa 2 minggu gitu kan. Oke, kita coba masuk ke terjemahan yang di-share sama Pinews tadi. Kita baca ya. Apakah Anda yakin ingin menonaktifkan iklan? Nah, dengan memiliki iklan, katanya nih Core Team ya, langsung nih Anda membantu menutupi biaya server dan pemeliharaan yang terkait dengan akun Anda. Oke, Anda dapat membaca lebih lanjut di sini untuk memahami alasan memiliki iklan di aplikasi Pi. Nah, itu di bawahnya tetap aktif atau nonaktifkan selama 2 minggu. Oke, kita gini ya. Kalau dari bahasanya jelas ya, bukan nyuruh dengan memiliki iklan. Nah, Anda membantu menutupi biaya server dan pemeliharaan yang terkait dengan akun Anda. Nah, ini ada diksi akun Anda di sini ya, pemeliharaan akun. Jadi kalau misalkan ada yang, aduh Mang, ini kok yang lain bisa buka aplikasinya, terus yang punya gue kok nggak bisa. Nah, jangan-jangan itu bermasalah sama menonaktifkan iklan ya, atau aktivasi iklannya itu aktif atau tidak gitu. Karena apa? Karena di sini Core Team menjelaskan gitu, itu merupakan atau menutupi biaya server dan pemeliharaan yang terkait dengan akun Anda. Jadi sebenarnya adanya iklan juga mungkin ya, kalau menurut gue sih, selain ya tanda kutip ya, Core Team jadi tahu nih bahwasanya kita tuh kan di saat klik petir langsung muncul iklan kan. Itu bahkan bisa dikatakan ada di skipnya gitu kalau yang menurut gue tahu ya. Nah, sepertinya nih algoritma dari Core Team ya itu mendeteksi gitu loh, bahwasanya ketika kita klik petir ada iklan ya, kalau kita skip ya skip, kalau ya tonton ya tonton. Nah, itu menandakan akun aktif. Karena apa? Karena ada iklannya ya. Itu selain buat biaya gitu loh, tapi bisa menandakan bahwasanya akun ini aktif. Bukan hanya dari menambang saja. Sekarang gini ya, untuk mengetahui akun itu terpelihara atau tidaknya ya, itu kalau misalkan nggak aktif, kita klik petir terus nggak ada iklan, nyampe aja udah klik terus udah klik petir keluar lagi. Itu ya bukan berarti mengada-ada ya, bisa jadi atau mungkin saja ya Core Team itu mendeteksi ini orangnya aktif nggak sih gitu loh.
Dia klik petir, nambang, itu kan urusan kita ya, urusan kita dengan sistem yang lainnya. Tapi kalau soal iklan, dengan adanya iklan masuk ke aplikasi kita, otomatis tuh ada hubungan gitu loh, server secara langsung ya. Jadi ya kalau bisa dikatakan interaksi ya interaksi lah, walaupun tidak secara bahasa kita ya gitu. Tapi dengan adanya reaksi atau iklan yang tampil di beranda aplikasi kita, yaitu bisa menandakan bahwasanya kita aktif gitu loh. Itu bisa jadi pengaruh ke akun. Oke, karena kan ada istilah bug ya, atau apa sih kalau bug itu kayak sampah, coy, segala macam lah kayak gitu ya. Kalau mau lihat yang kayak gitu di pengaturan HP-nya masing-masing ada ya, gitu, ngelihat apa sih datanya Pi Network itu berapa MB atau giga, terus sampahnya macam-macam gitu maksudnya. Oke, terus di sini juga ada lagi dari Pinews juga ya. Ini mengapa aplikasi Pi memiliki iklan? Nah, di sini kita lebih jelasnya ya, ini lebih panjang lah ya. Kita terjemahkan dulu, oke? Kita baca sama-sama. Mengapa aplikasi Pi memiliki iklan? Nah, jadi barangkali ada yang belum tahu atau penasaran ya gitu. Sebenarnya ini nggak aneh sih, nggak asing, bahkan kayak di Lazada, di aplikasi, semua aplikasi aktif itu otomatis ya, sepertinya seperti itu. Jadi otomatis ada iklannya gitu. Jadi bukan di aplikasi Pi Network saja, contoh lah yang punya Lazada atau punya aplikasi apa kayak Facebook aja ada, Instagram aja ada iklannya gitu loh. Jadi nggak usah heran sebenarnya kalau soal iklan ya. Kalau nggak mau ya silahkan dinonaktifkan, kalau suka ya nggak apa-apa, di skip aja juga bisa gitu. Oke, ini jawaban dari Core Team ya. Iklan memungkinkan pioner membantu menutupi biaya yang terkait dengan akun mereka. Nah, di sini bahkan beda sama bahasa yang tadi ya. Kalau di sini ini istilahnya memungkinkan pioner membantu, mungkin ya. Mungkin karena apa? Karena kalau kita mengaktifkan ya bisa jadi kita membantu. Walaupun padahal Core Team pernah bilang iklan tuh gak ada apa-apanya sama biaya yang sebegitu besar. Kita tahu Core Team waktu itu berapa? Ada 18 orang, belum yang lainnya kan. Itu loh, untuk menggaji orang-orang tersebut itu ya ampun. Ya kita mah cuma nyumbang dikit lah kasarnya, sehari 1000 juga belum tentu itu data ya gitu. Nah terus kita lanjut, setiap pioner yang bergabung dengan Pi Network menghasilkan server dan biaya pemeliharaan yang kecil. Tuh, iklan dalam aplikasi Pi membantu menutupi biaya ini. Kami bekerja sama dengan komunitas untuk menerapkan iklan dalam aplikasi karena iklan tersebut tidak memerlukan biaya dan cukup umum di aplikasi gratis. Ih, kan barusan gue ngomong, gue jujur belum baca nih, biasa ya gue juga baca apa namanya sama-sama lah. Ini bener nih ya, tidak memerlukan biaya dan cukup umum di aplikasi gratis. Ya iya, kita kan pakainya aplikasi nggak berbayar gitu loh. Kan ada tuh di Play Store tuh harganya 45.000 misalkan, itu aplikasi berbayar ya. Kalau cuma downloadnya aja gratis pakai data doang lah ya, nggak pakai rupiah gitu, maksudnya ya beda lah ya secara fisik gitu, data sama rupiah. Oke. Kami juga merancang iklan dengan masukan komunitas untuk meminimalkan dampak terhadap pengalaman pengguna. Oh, jadi mungkin karena banyak yang gerendeng ya, kalau bahasa Jermannya banyak yang risih seperti itu. Nah makanya Core Team katanya merancang iklan itu dengan masukan komunitas untuk meminimalkan dampaknya terhadap pengalaman pengguna. Ini sih aduh, kalau gue perhatikan dari sini ya, saking sayangnya Core Team ke pioners gitu loh, saking tidak inginnya pioners yang sudah nambang terus nonaktif cuma gara-gara iklan. Mustahil sih sebenarnya ya seperti itu. Oke, ada pembahasan yang mau gue tambahkan di sini ya, maaf nih ya. Boleh masuk ke ngobrol asumsi ya silahkan. Kalau menurut gue pribadi, kalau soal iklan sebenarnya ya Core Team sudah berbuat baik loh
berbuat baik itu atau berbaik hati dengan mengadakan informasi yang tadi itu mau diaktifkan atau tidak selama 2 minggu ya. Ini di sini penjelasannya. Maksudnya apa, Mang? Nah, maksudnya gitu kan, kalau emang Kortim jahat, scam lah kayak gitu atau apalah yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya, aktifin aja terus, ngapain peduli sama orang kan gitu. Kalau emang mau meraup keuntungan dari banyak pioners yang gosipnya dulu kayak gitu pernah ada selintingan katanya kan, tapi buktinya Kortim ini di sini membuktikan gitu loh. Ya maaf pioner gitu kan, tanpa kalian juga saya mampu gitu loh. Jadi gini, kalau gua perhatikan ya, ini buat tambahan, Paynetrok ini ya, itu sudah jelas berjalan, banyak aplikasi atau utilitas ekologi yang terus berkembang dan banyak orang yang merasakan manfaat dari Web3 dan transaksi blockchain. Oke, itu yang pertama. Mungkin kita cuman baru bisa melihat saja ya di video-video, entah itu di Cina, di Vietnam, barter peer to peer, itu sudah jelas. Jadi kalau misalkan bagi ya gue pribadi misalkan nih ya belum merasakan apa sih nikmatnya CoinPay itu seperti apa kan gitu, bisa barter, bisa transaksi gitu kan, itu enak banget kayak. Cuman kan kita belum ya, Mengadun belum, tapi gitu loh, itu tidak jadi masalah bagi Kortim. Maksudnya bagi pioner yang misalkan tidak aktif tambang, Kortim bukan berarti nggak peduli. Kortim sudah peduli dengan mengadakannya proyek ini untuk menolong banyak orang gitu loh. Tapi kalau misalkan yang mau ditolong aja tidak mau, ya sudah, terserah, percaya syukur, tidak percaya syukur gitu loh. Kortim udah berbaik hati dengan adanya ini menonaktifkan selama 2 minggu gitu kan itu. Terus kalau misalkan soal iklan ini Kortim nonaktifkan, itu juga tidak masalah bagi Kortim gitu loh. Dengan tidak adanya pioner 1, 2, 3 orang misalkan ya, udah gua stop nambang atau nonaktifkan iklan, Kortim nggak masalah tanpa pioner 1, 2 saja gitu yang maaf ya yang menonaktifkan iklan atau nonaktif nambang atau udah berhenti lah, Kortim nggak ada urusan gitu loh. Kalau ibarat udah nggak apa-apa lah kalau lu nggak mau, udah masih banyak yang mau. Bahkan Dr. Nicholas Kokalis pernah bilang siapa yang berhenti menambang suatu saat akan kembali. Ngeri itu, asli ngerinya gimana ya. Sekarang ya kita belum bisa merasakan Bitcoin tuh gimana bisa barter dengan barang, bisa dimanfaatkan gitu. Sekarang belum bisa. Tapi kalau misalkan sudah bisa, orang pengen, orang banyak yang ikut nanti, bahkan yang sudah non-aktif juga bisa aktif lagi gitu loh. Karena apa? Karena daya tahan Kortim, fokus Kortim, ketujuan itu yang menyebabkan semua bisa terwujud gitu loh. Kalau misalkan Kortim nggak peduli atau misalkan apa ya namanya baper lah dengan pioner ini banyak yang berhenti, sebenarnya Kortim juga mikirin gitu loh. Di video sebelumnya udah sempet Kortim sebenarnya tahu permasalahan KYC, permasalahan keiklan kayak gini gitu, pioner yang lagi lemas, yang lagi ngersulo atau gegrendeng atau ngeluh gitu kan, itu tahu sebenarnya gitu. Cuman bukan berarti Kortim tidak peduli gitu. Nah ini kan dengan adanya updatean yang terus menerus, ini kalau menurut gue pribadi nih ya, ini merupakan sebuah pencerahan dari Kortim gitu loh. Jadi Kortim bisa memberikan solusi atau jawaban dari keresahan pioner, setidaknya seperti itu. Seperti semalam di video sebelumnya, langkah yang kecil tapi kalau misalkan terus menerus itu akan sampai juga ke tujuan gitu ya. Oke, sorry nih Mang Adun update-nya malam terus ya, kadang di atas jam 10, kadang jam 12 malam.
Cek aja di channel Mang Adun ya, masuk klik foto Mang Adun itu. Di situ kalau mau lihat video-video yang mungkin ada yang belum nonton, silahkan dicek aja, banyak Mang Adun bahas di situ tentang KYC, tentang CoinPay dan sebagainya ya, GCP juga. Oke, kiranya bisa dipahami ya, yang pada intinya mau pioner mengaktifkan iklan atau menonaktifkan iklan bagi core team itu tidak masalah, karena proyek Pi Network itu akan tetap berjalan. Oke, bahkan kalau dengan adanya satu persatu pembaruan yang terus menerus ya, tadi itu sedikit langkah ya, sedikit akhirnya nyampe juga ke tujuan. Kalau memang aplikasi sudah sempurna, GCP sudah bersatu, nunggu apa lagi? Tinggal open mainnetnya kan gitu. Utilitas banyak, ekologi berjalan. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan aja. Nanti kalau ada waktu coba Mang Adun share. Oke, kita obrol bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya nih, Mang, ini penjelasannya gimana? Kalau misalkan belum Mang Adun upload videonya, berarti bahannya belum selesai Mang Adun kumpulkan ya, gitu. Jadi Mang Adun tuh buat video harus benar-benar bisa memberikan keterangan yang jelas, gitu kan, edukasi, bermanfaat. Kalau cuma video-video biasa buat apa? Oke, thank you buat semuanya ya, yang biasa ngobrol bareng, bahas bareng sama Mang Adun. Yang like comment, subscribe juga. Kita sama-sama saling mendoakan ya. Sehat selalu, lahir batin, lancar rezeki, dan diberkahi semuanya. Oke, bye-bye. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.